Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama saya Firda Ananda. Tribuners, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di Belitung Timur akan dilaksanakan mulai esok hari, 10 Juli 2021. Aturan ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah yang dipimpin Bupati Belitung Timur Burhanuddin pada hari ini Jumat 9 Juli di ruang rapat kantor Bupati. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran Bupati tertanggal 9 Juli 2021. Nah, untuk informasi terkait PPKM di Belitung Timur ini sudah bergabung bersama saya wartawan Pos Belitung ada Brian Bimantoro. Halo, selamat malam Brian. Halo, selamat malam Firda. Brian, bisa dijelaskan apa dasar PPKM Mikro di Belitung Timur yang akan dilaksanakan esok hari? Baik Firda, bisa saya kabarkan bahwa untuk penerapan pemberlakuan kegiatan masyarakat di Kabupaten Belitung dimulai pada besok Sabtu 10 Juli 2021. Untuk dasar penerapan PPKM Mikro sendiri di Belitung Timur yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah lonjakan kasus yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur. Terhitung dari 1 Juli yang lalu sudah ada 120 kasus yang ada ataupun orang yang tertular di Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dasar berikutnya yaitu kasus aktif yang saat ini mencapai 143 orang, yang mana di 2 pekan yang lalu hanya ada 50-an kasus aktif. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan tempat isolasi ataupun tempat perawatan bagi pasien COVID-19 yang bergejala berat dan sedang. Sehingga dengan 3 dasar tersebut, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Forkopimda melakukan rapat koordinasi pada pagi hari tadi, Jumat 9 Juli 2021, dan membahas tentang bagaimana penerapan PPKM Mikro di masyarakat. Dan dalam rapor tersebut juga dituangkan yaitu surat edaran nomor 443/032/1 yang menjelaskan ada 11 poin untuk penerapan PPKM Mikro di Belitung Timur. Dari 11 poin tersebut, dua poin diantaranya bakal berlaku mulai 10 Juli besok, Firda. 2 poin tersebut yaitu pelaku usaha, warung kopi, kafe, pedagang kaki lima, restoran, rumah makan, hingga tempat belanja, operasionalnya dibatasi hingga pukul 8 malam saja. Kemudian untuk poin lainnya seperti pembatasan kegiatan belajar mengajar, aktivitas olahraga, hingga aktivitas keramaian lainnya mulai berlaku Senin mendatang atau 12 Juli 2021. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan PPKM Mikro ini. Begitu, Firda. Oke, kemudian mungkin terkait kondisi atau mungkin aktivitas masyarakat di Belitung Timur sendiri saat ini seperti apa? Baik Nila, untuk aktivitas kegiatan masyarakat sendiri untuk malam ini bisa kita lihat sendiri di belakang saya. Sekarang saya sedang berada di pusat kota Manggar, ibu kota Kabupaten Belitung Timur. Untuk aktivitas masyarakat masih berjalan normal, namun terlihat ada pengurangan kegiatan masyarakat di taman kota ini Nila, karena untuk surat edaran sendiri sudah menyebar sangat masif di media sosial, sehingga masyarakat juga menahan diri untuk keluar, begitu Nila. Oke, terkait Brian, apakah ada penolakan dari masyarakat terkait dengan diterapkannya PPKM Mikro di Belitung Timur ini? Baik Nila, Firda, bisa saya laporkan bahwa memang ada pro dan kontra terhadap kebijakan penerapan PPKM Mikro ini di masyarakat. Untuk yang pro mengatakan bahwa ini demi kesehatan masyarakat dan juga demi kebaikan bersama. Kemudian bagi masyarakat yang kontra, ini lebih kepada mereka yang membuka usaha mulai dari sore hari, karena dari poin di PPKM Mikro sendiri membatasi kegiatan mereka hingga pukul 8 malam. Begitu, Firda. Oke, Brian, terkait bagaimana pengawasan dan juga sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar dalam PPKM Mikro kali ini? Baik, Firda, untuk pengawasan dari penerapan PPKM Mikro ini sendiri bakal dilakukan oleh tim Satgas Gabungan yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari berbagai unsur. Untuk dasar pengenaan sanksi sendiri juga berdasarkan pada Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Yang pertama yaitu untuk sanksi perorangan jika melanggar poin-poin yang ada di PPKM Mikro tersebut bisa dikenakan denda hingga Rp50.000. Untuk pelaku usaha bisa dikenakan denda hingga Rp150.000 sampai dengan pencabutan izin usahanya.
Firda bisa saya kabarkan juga untuk pengawasan dan penerapan PPKM Mikro ini juga menjadi sorotan dari Ketua DPRD Belitung Timur, Fezi Uktosea. Dia mengatakan bahwa tantangan dalam PPKM Mikro ini adalah pengawasannya di lapangan. Menurutnya, penerapan di lapangan yang sejauh mana poin-poin dalam PPKM Mikro ini akan dijalankan oleh masyarakat, sehingga ketika PPKM Mikro ini bisa dijalankan secara utuh dari masyarakat, maka tujuan dari antisipasi kasus COVID-19 di Belitung Timur bisa tercapai. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara Tribuners dengan Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, dan juga Ketua DPRD Belitung Timur, Fezi Uktosea. Dan berikut pertanyaan untuk Anda. Nah, ini kan, kenapa pasti pemerintah mengeluarkan denda? Itu dalam upaya ikhtiar kita untuk mengajak masyarakat tertib, patuh, taat akan prokes kesehatan. Itu sebenarnya. Kalau masyarakat tidak tertib, tidak patuh, tidak taat, pandemi COVID terus merambah di arah kita, apa yang akan terjadi? Fasilitas kita terbatas, tabung oksigen kita terbatas. Sementara yang kita khawatirkan varian Delta ini diinfokan sudah masuk ke Belitung Timur, ke Pulau Belitung. Nah, ini kan perlu kewaspadaan di seluruh masyarakat, dan kita tidak main-main untuk urusan ini. Karena itu moda itu harus patuh. Ya kan? Ke warung kopi, ke segala macam, harus patuh itu. Bila terdapat jam 8 tetap tutup. Kalau enggak, ya tutup. Saya minta disegel dari pihak POP. Saya tidak main-main untuk urusan ini. Karena ini penting masalah. Ini menyangkut masalah kehidupan orang. Masalah kemaslahatan hidup manusia. Bukan main-main ini. Pak, gimana kalau misalnya para pengusaha kecil yang baru buka usahanya? Jangan banyak alasan itu. Jangan banyak alasan itu. Kalau dia mati, coba. Kalau mereka mati, siapa yang jawab? Menyalahkan siapa? Ini kan urusan penanganan kesehatan. Bukan urusan apa-apa. Nanti kalau COVID ini sudah mulai mereda, landai ya silakan. Tidak ada yang menghalangi kok. Sampai jam 11 malam tidak ada yang menghalangi. Ini hanya untuk mencegah terjadinya ikhtiar yang bersama kita lakukan untuk mencegah penularan COVID di Belitung Timur. Itu yang kita minta. Tidak usah berandai-andai, tidak usah berteori, tidak usah banyak komentar. Tutup, patuhi apa yang dilakukan pemerintah. Menyambut baiklah masalah ini, tinggal nanti akan kita lihat untuk pelaksanaannya, dan memang nanti berdasarkan rapat tadi pelaksanaannya kan akan dilakukan evaluasinya pada tanggal 19. Nah, kita lihatlah pelaksanaannya seperti apa, karena memang kalau aturan sudah dibuat, tantangan yang cukup berat ini adalah tantangan untuk pelaksanaan di lapangan, karena tidak semudah itu. Seperti terkait masalah yang toko-toko atau tempat-tempat hiburan, kafe-kafe tutup jam 8, ini tentunya ya kita lihatlah bagaimana. Tapi intinya memang dikasih waktu hari ini dan besok agar camat-camat tadi atau bupati agar bisa mensosialisasikan, kalau perlu yang pemilik usaha itu bisa dipanggil. Tapi ya inilah, karena memang ini kan tidak lama kan, hanya berlaku kurang lebih 9 atau 10 hari. Mudah-mudahan lah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tahu ini kan betul bahwa sesuai dengan keputusan tadi bahwa rumah sakit kalau memang ini kejadian ini naik terus, dikhawatirkan rumah sakit kita akan tidak sanggup. Sekarang saja kan kenaikan cukup signifikan seminggu ini. Nah, itu mungkin salah satu upaya agar memang untuk mencegah penyebaran COVID. Kalau masyarakat ada yang menganggap bahwa ini untuk melarang atau membatasi kegiatan ekonomi mereka gitu, seperti apa? Nah, kalau kita bicara ekonomi ya, memang sekarang ini kan harus berdampingan antara ekonomi dan kesehatan. Tetapi juga di saat rawan ataupun genting seperti ini, ya mau tidak mau lah sebentar. Ya walaupun kita mengurangi sedikit lah. Kalau biasanya sampai jam 10, jam 11, ini sampai jam 8. Tapi kalau jangan sampai juga nanti kalau tiba-tiba kita kebablasan, kita terbuka tidak ada pencegahan dalam waktu seminggu 2 minggu ini, di puncak-puncaknya COVID ini, takutnya nanti justru ekonominya akan tambah parah. Kalau sekarang kan masih berusaha, ada kelonggaran lah, tidak tutup kan, masih bisa buka kan, dan walaupun sampai jam 8 malam. Nah, tapi kalau nanti evaluasi tanggal 19 ternyata kita mudah-mudahan jangan kan kondisinya makin memburuk, ya nanti bisa lebih parah. Kalau jadi sekarang ini pencegahan dulu ya. Terima kasih jurnalis Pos Belitung Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, demikian live update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribuners.com. Saya Firdana undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.